bersama kami. Gelar perkara sejumlah kejahatan yang terjadi di ibu kota sepanjang bulan Januari 2014 hingga Januari 2015 ini. Ya, selain tersangka, polisi juga menggelar barang bukti berupa ribuan botol minuman keras. Kusuma dan juga Cipta Kondisi selama Januari 2015 menghasilkan banyak sekali barang bukti yang kini telah diamankan, seperti bahkan ribuan banyak sekali botol-botol minuman keras yang telah diamankan di Polda Metro Jaya. Dan di saat ini juga para tersangka yang telah ditahan di Polda juga tengah akan kembali dimasukkan ke dalam sel. Tadi juga Kapolda dan juga jajarannya telah mengumumkan memang banyak sekali di Januari 2015 ini yang telah diamankan. Dan ini adalah petikan wawancara bersama dengan Kapolda Metro Jaya. Dalam rangka ekspos hasil daripada operasi kepolisian kewilayahan, yaitu operasi yang kita laksanakan selama kurun waktu 30 hari. Kapolda Metro Jaya bersama dengan Gubernur DKI Jakarta dan juga Ketua DPRD yang tadi juga sempat memberikan pernyataan menyatakan bahwa Jakarta harus aman, dan hal tersebut tidak bisa terlepas dari masyarakat yang harus terus memberikan laporan kepada pihak-pihak yang terkait. Dari Jakarta, Yanus Foni, Azizul Hakim, Metro TV. Belum tuntas pengusutan kasus begal di Depok, Jawa Barat. Aksi pembegalan terjadi di beberapa daerah. Seorang pemuda yang mengaku anak mantan anggota TNI di Majalengka, Jawa Barat nekat merampas sepeda motor milik pelajar SMP yang tengah melaju di jalan raya. Ya, sementara itu di Tegal, Jawa Tengah, seorang pengusaha beras kehilangan 1,5 ton beras akibat aksi pembegalan, dan di Tuban, Jawa Timur, ada seorang ibu rumah tangga yang juga menjadi korban. Seorang pemuda pengangguran yang mengaku anak mantan anggota TNI di Majalengka, Jawa Barat terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian Polsek Sumberjaya. Pemuda 22 tahun ini nekat merampas sepeda motor milik seorang pelajar sekolah menengah pertama saat korban melintas di jalan raya. Dalam aksinya, pelaku menghentikan sepeda motor milik korban dengan alasan menunggu. Di tengah jalan, pelaku merampas motor korban dengan ancaman akan memukuli korban. Hanya dalam hitungan jam, polisi berhasil menangkap pelaku dan menyita barang bukti 1 unit sepeda motor milik korban. Sementara di Tegal, Jawa Tengah, aksi pembegalan menimpa seorang pedagang beras. Peristiwa bermula ketika korban dan sopirnya mengendarai motor dengan membawa muatan 3 ton beras di jalur utama kota Tegal. Tiba-tiba saja korban dicegat oleh 2 pengendara motor yang berpura-pura akan membeli muatan beras milik korban. Namun di tengah jalan, para pelaku kemudian memaksa sopir untuk menurunkan beras sebanyak 1,5 ton di perbatasan kota Tegal. Para pelaku meminta sisa beras untuk diturunkan di sebuah toko beras di pusat kota Tegal. Sopir korban tidak tinggal diam. Sopir membelokkan kendaraan ke Polsek Sumur Panggang, kota Tegal, hingga 2 pelaku yang membuntuti korban dengan sepeda motor langsung kabur. Hingga kini, polisi masih mengejar pelaku. Aksi serupa juga terjadi di Tuban, Jawa Timur. Pembegalan menimpa seorang ibu yang membonceng 2 anaknya dengan sepeda motor. Saat melintas di Jalan Pemuda Tuban, pelaku tiba-tiba menghadang korban. Pelaku merampas dompet korban dan langsung melarikan diri. Namun korban tidak membiarkan begitu saja aksi pelaku. Namun korban langsung mengikuti pelaku dan mungkin karena gugup pelaku jatuh dari motornya. Korban meminta bantuan warga sekitar yang kemudian menangkap pelaku dan menyerahkan kepada polisi. Selain menahan tersangka, polisi juga menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp230.000 milik korban serta sebuah sepeda motor yang digunakan untuk beraksi. Para pembegal ini akan dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Tim Liputan, Metro TV. Ya, sementara itu menurut kriminolog Anggi Olina, aksi pembegalan semakin marak terjadi karena kurangnya pengawasan. Ya, aksi ini juga akan terus terjadi jika tidak ada upaya pendekatan dari aparat. Untuk mereduksi motivasi seseorang melakukan kejahatan jalanan ini memang harus ada pengawasan, itu yang paling penting, atau keberadaan aparat di beberapa titik gitu yang membuat mereka kemudian menjadi mereduksi atau menjadi yang mereduksi motivasi untuk melakukan jenis kejahatan seperti ini. Tapi seperti saya bilang ya, kejahatan jalanan ini kan dari jenis, modus, pelaku, target wilayah itu mereka sangat luas begitu. Jadi tidak hanya katakanlah di Depok saja mereka beroperasi, tapi juga di kota-kota lain
lainnya yang memang masih rentan, dalam pengawasan masih rendah, kesempatan mereka untuk melakukan masih tinggi, sasaran atau korban pun masih masih banyak begitu. Mereka akan terus beraksi selama tidak ada memang pendekatan-pendekatan untuk mencegah jenis kejahatan jalanan ini. Tetap bersama kami di Metro